Halo Mas Bro, cerita otomotif di sini. Cerita kali ini kita mau memperbaiki shock breaker Suzuki Hayate yang sudah bocor. Nih, kalau kita perhatikan dia ada baret sedikit. Nih, baretnya sedikit tapi bisa bikin bocor. Kita lihat. Nah, tuh ini dia. Ini baret, jadi di shock sebelah kiri ini, shock depan bocor. Sedangkan yang bagian kanan ini masih bagus. Tapi sekalian dua-duanya aja kita ganti seal shocknya dan kita isi ulang oli barunya. Bagaimana caranya? Ikutin kita terus. Oke Mas Bro, pertama-tama kita buka shock sebelah kanan ataupun shock sebelah kiri. Jadi kita buka salah satunya dulu supaya settingan ketinggian shocknya sama sesuai dengan posisi shock pada standar pabrikan atau pada awal motor sebelum kita lepas shocknya. Oke, kita lepas dulu shock bagian kirinya. Oke Mas Bro, karena tadi impact baterainya habis, terpaksa kita pakai kunci shock biasa. Tapi nggak masalah, karena sebelumnya sudah kendor. Kita congkel bagian dalam sininya supaya agak longgar. Langsung keluar. Nah, shock sudah terlepas. Sekarang bagian untuk melepas shocknya seperti apa caranya? Dia menggunakan kunci L, entah L berapa. Coba kita cari kuncinya dulu. Oke Mas Bro, untuk membuka kunci L yang di bawah kita pakai kunci L ini seperti ukuran 8 ya Mas Bro. Ini kunci L imitasi jadi nggak ada ukurannya. Caranya bagaimana? Jadi shocknya kita pasang lagi, kita pasang asnya, tapi jangan terlalu masuk karena nanti kunci L-nya nggak bisa masuk. Seperti ini sedikit aja. Yang penting dia bisa untuk mengganjal. Nah, kunci L kita masukin seperti ini. Nah, ini kebetulan tadi udah kita kendorkan, jadi gampang, tinggal kita putar aja. Tuh, terbuka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lepas shocknya lagi, kita lepas asnya, dan kita lepas shocknya kembali. Baru kita bisa menguras oli dan mengganti seal shocknya. Oke, kita lepas dulu. Oke Mas Bro, ini sudah mulai kendor. Jadi tinggal kita kendorkan saja, mudah cara ini. Siapkan penampungan untuk olinya. Nah, itu dia. Oli mulai keluar. Ini tinggal kita tarik aja. Bagian bawah sudah terlepas. Sekarang tinggal kita lepas bagian atasnya. Nah, pertama-tama kita bersihkan dulu aja yang sudah busuk. Terus ini oli nggak pernah diganti semenjak motor ini diproduksi karena baunya gak enak banget. Sekarang tinggal kita untuk lepas ini, kita bersihkan dulu karena banyak lumpur. Oke, kita lepas. Ini karet seal debu. Oke, sudah terlepas. Nah, sepertinya olinya tercampur air karena ada sisi seperti air. Oke, ini udah. Kita bersihkan dulu. Untuk seal debu masih bagus ya Mas Bro. Simpan dulu. Oke, sekarang kita lepas seal yang ada di dalam ini. Kita lepas seal yang ada di dalam sini. Kalau diperhatikan ini ada klip, dia model klip. Nah tuh, klipnya kita lepas aja, kita congkel. Mudah congkelnya. Oke, sudah terlepas. Sekarang tinggal kita lepas si seal olinya. Untuk melepasnya seperti ini Mas Bro, kita pakai kunci T.
seperti ini. Kita pegang yang erat, tahan, kita tarik. Wah, terlepas. Kalau sudah terlepas, sekarang kita bersihkan bagian dalamnya dari sisa-sisa kotoran atau sisa oli yang masih ada di dalam. Ulangi sampai benar-benar bersih. Masukin lagi. Gini aja. Begini di sini. Oke, seperti ini. Kita masukin. Lalu kita putar-putar. Sampai masuk ke dalam. Ke dalam lagi. Oke. Dan dirasa sudah cukup bersih, tinggal kita singkirkan ini dahulu. Oke Mas Bro. Nah, setelah sudah terbuka ininya ini, kita bersihkan dan setiap bagian-bagiannya. Dan ini kebetulan tadi sudah saya bersihkan Mas Bro. Sebelum kita install bagian ini, kita pasang dulu seal shocknya. Kita menggunakan barang SGP. Seperti ini, ada tulisannya itu bagian di atas. Seperti ini. Menggunakan paruh karet dan pakai dudukan yang lama. Oke, sudah masuk. Ya, ini sudah. Sekarang tinggal kita install si bagian ini. Kita masukkan seperti ini sulingannya, kemudian pernya bagian yang rapat berada di bagian bawah seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita masukkan saja langsung ke dalam shocknya aja ya. Oh ini Mas Bro, lupa karena seal ini bocor karena ada yang baretnya kita amplas dulu sampai benar-benar halus. Setelah itu biasanya dipilok jadi aman, pilok chrome agar jadi aman. Tapi ini kita halus saja dulu sampai benar-benar halus. Amplas terus sampai benar-benar halus. Nah, apabila dirasa cukup halus, tinggal kita gunakan pilok chrome supaya lebih halus lagi. Tapi ini saya coba untuk tidak dipilok dulu ya. Jadi biarin seperti ini dulu, kita pasang ulang. Ya, apabila nanti bocor baru kita pilok chrome. Baru kita instalasi pasang sulingnya dulu, masukin ke dalam. Kemudian pernya yang bagian paling rapat, pernya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Tapi nanti pernya dipasang nanti juga tidak apa-apa. Nah, baru kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam, kita siapin bautnya, kita bersihkan dulu supaya tidak terjadi bocor. Bautnya kita lapisin dengan selotip keran. Selotip keran, kita lapisin bautnya supaya tidak terjadi bocor. Siapkan secukupnya aja ya Mas Bro. Oke, dirasa cukup. Tinggal kita kunci. Kita kencangkan pakai kunci 10, kunci T10.
kaca. Kita masukkan bumpernya. Oke, sudah kita pasang si seal debunya. Pakai palu karet ya Mas Bro biar aman. Oke, seal debu sudah, ini sudah. Sekarang tinggal kita masukkan olinya. Oke Mas Bro, penguncinya lupa, jadi kita langsung pasang dari sini aja bisa. Kita pasang seperti ini. Nah, kita turunin ke bawah. Oke, sudah bunyi klik, tandanya sudah terkunci. Lalu kita pasang seal debunya. Olinya kita pakai merek kayak Basok Absorber. Kita isi biasanya untuk shock breaker Hayate itu antara 50 sampai 60. Nah, ini kita isi sebanyak 60. Oke, kita isi. Kita masukkan olinya sebanyak 60 ml. Kita masukkan pernya. Nah, sekarang kita kunci. Bagian penguncian ini lumayan susah-susah gampang Mas Bro, karena harus ditekan dan juga disiapkan ringnya. Terus kita gunakan dinding untuk tengahnya seperti ini. Oke. Terdengar bunyi klik, itu tanda bahwa si kliknya sudah masuk. Nah, seperti Mas Bro, lumayan sulit, lumayan sakit, mungkin harus yang untuk pegangan ininya, dorongannya supaya tangan kita nggak sakit. Nah, ini sudah terpasang. Ini kalau kita tes, kita goyang-goyang, kita lihat, perhatikan apakah ada bocor. Oke, cukup bagus, tidak ada bocor. Sekarang kita coba pasang di motornya. Oke, untuk pemasangannya sama seperti kita waktu pelepasannya, kita membutuhkan asok. Kita masukkan asoknya. Kita membutuhkan asok untuk men-setting ketinggian dari shock breaker supaya sama seperti sebelum kita lepas tingginya. Oke, agar ketinggian shock tetap sama, sebaiknya kita pasang ban juga deh, agar lebih enak lagi. Disimak, jadi berat.
Setelah terpasang seperti ini, lalu kita kasih baut. Ini kita lepas, kita pasang baut-bautnya. Nah, sekarang kita pisahkan menggunakan impact. Kencangkan menggunakan impact. Oke mas bro, tutorial mengganti seal shock depan dan mengganti oli di motor Suzuki Hayate, seal shock Suzuki Hayate telah selesai. Demikian cerita otomotif kali ini. Salam cerita otomotif, belajar dan berbagi ilmu via video. Wassalam.